Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalahu ba'duh. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur atas nikmatnya sehingga dengan nikmatnya kita bisa hadir di tempat ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk beriktikaf dan kita lanjutkan juga untuk bersama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa mengenal Islam dan juga berkat beliau kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita haturkan salawat kita dan salam kita kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang sampai di bab fi bayani kathrati turukil khair, bab menjelaskan tentang aneka ragam begitu banyaknya jalan kebaikan. Maka bab ini ingin berpesan bahwa kebaikan itu tidak terbatas kepada yang besar-besar. Ingin berpesan bahwa jangan kita terobsesi harus menjadi orang besar, harus menjadi orang yang viral, terkenal. Kalau enggak besar maka tidak mau berperan, misalnya, enggak begitu. Kenapa? Karena banyak hal-hal kecil yang menurut kita mungkin tidak berharga, menurut kita mungkin remeh, menurut pandangan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Sudah kita jelaskan banyak hadisnya dan kita masuk kepada hadis yang ke-17. Qala wa anhu, ya, anhu di sini kembali kepada sebelumnya. Ini yang ke-17 di akhir itu, ya, anhu. Dari Abi Musa Al-Asy'ari juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, "Idza maridal 'abdu," jika seorang hamba, seorang manusia sakit, ya, aw safara, atau dia sedang musafir perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, maka ditulis untuknya, dicatatkan untuknya seperti apa yang biasa. Ingat, ya, karena ya'mal itu menunjukkan kebiasaan yang biasa dia lakukan dari amal-amal, dari ibadah-ibadah ketika dia sedang mukim, tidak safar, sahihan, dan dia dalam keadaan sehat. Jadi begini, Pak, ya, ingin disampaikan begini Nabi, bahwa orang itu kalau dia terbiasa melakukan sebuah ibadah amaliyah, misalnya qiyamul lail, baca Quran, kemudian duha dan sebagainya, terus suatu ketika dia sakit atau suatu ketika dia dalam keadaan safar perjalanan, maka uzur tidak melakukan ini itu tidak kemudian menggagalkan keutamaan dari yang biasa kita lakukan. Ini luar biasanya, Pak. Jadi orang biasa qiyamul lail nih, qiyamul lail, terus sebelum subuh bangunlah setengah jam, sejam gitu, ya. Sholatlah dia misalnya witir, sholat tahajud. Kemudian satu hari dia sakit, gak bisa bangun. Apakah kemudian pahalanya disetop oleh Allah? Enggak. Termasuk dari karunia Allah, walaupun kita sakit, hal-hal yang biasa kita lakukan masih ditulis menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keistiqomahan kita beribadah. Ini yang luar biasa. Tapi harus diingat, ya, ada poin-poin hal yang harus kita perhatikan. Yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara sunnah, ya, bukan wajib. Kalau wajib, mau dia sakit, mau dia musafir, dia tetap harus melaksanakan. Wajib nih, ya, misalnya saya sakit nih, kemudian subuh nggak bisa bangun, tetap harus tidur misalnya, tetap harus diqodho dan lain sebagainya. Yang dimaksudkan amal-amal kesunahan. Kemudian yang dimaksud dengan safar, safar itu sebenarnya dibagi dua. Ini ada gini, ya. Ada orang mukim itu tinggal di tempatnya, tidak keluar gitu, ya. Maka dia beraktivitas di rumahnya dan sekitarnya. Ada orang yang disebut musafir. Musafir dibagi dua. Musafir yang panjang dan pendek. Panjang itu
orang yang safar di atas 82 kilo, maka dia berhak untuk melakukan qashar, jamak sholat, tidak berpuasa dan sebagainya. Ada safar yang pendek. Safar pendek ini, safar di bawah itu, tapi sudah keluar dari batas iqomah dia di tempatnya. Maka safar pendek ini biasanya kalau dulu perjalanan sehari katanya. Dan kaki Pak ya. Kalau sekarang perjalanannya mungkin lebih dari itu, sekitar 25 kilo, 30 kilo itu sudah safar pendek, tapi tidak bisa menjamak, mengqashar dan juga tidak bisa batal puasa. Kalau safar yang begini tetap bisa mendapatkan keutamaan kalau dia biasanya melakukan ibadah yang sunnah, kemudian gara-gara safar ini kemudian tidak melaksanakan itu, tetap ditulis melakukan itu. Tapi ingat ya, bagi yang terbiasa melakukan itu. Kalau misalnya tahajudnya seminggu sekali Pak ya, tergantung kalau ada bola atau enggaknya, ada bola Liga Champions baru dia sholat gitu ya, habis itu tidak sholat lagi misalnya, kemudian satu hari sakit, enggak ditulis itu. Maka bagi yang sedang punya keistiqomahan tertentu, maka uzur dia dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah karena sakit, karena safar, tetap dianggap melakukan ibadah tersebut dan dicatat pahalanya. Ini luar biasa. Maka mari kita cari kebiasaan-kebiasaan keistiqomahan dalam beribadah, khusus yang sunnah-sunnah, sehingga kita walaupun sakit dan safar tetap dicatat menjadi kebaikan. Ini hadis yang ke-17 ya. Selanjutnya kita akan masuk ke hadis yang 18. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun, rawahul Bukhari wa rawahu Muslimun min riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini hadis sebenarnya ya muttafaq alaih, cuma karena beda jalannya dibedakan. Jadi hadis ini di Bukhari ada, di Muslim ada, beda perawi ya. Bunyi hadisnya, kullu ma'rufin, semua yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang baik, karena baik itu sesuatu yang diketahui ya. Maka setiap yang ma'ruf, yang baik, yang dikenal oleh kita, itu sedekahun, itu sedekah. Tapi ingat pemaknaan sedekah di sini bukan sedekah dalam artian istilah syar'i, istilah ya. Karena sedekah itu yang kita kenal dalam istilah fikih adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain. Maka maksud sedekah di sini setiap yang ma'ruf, yang baik, yang kita lakukan kepada orang lain itu sedekah, artinya berpahala seperti pahala sedekah. Semua yang ma'ruf. Ini sama senada dengan hadis sebelumnya yang disebutkan kullu salama ala ahadikum, setiap persendian kalian itu harus disedekahi ya. Maka misalnya Nabi mengatakan memerintah yang baik, melarang yang buruk, kemudian kita semua amal yang disebutkan sebelumnya yang kecil-kecil itu berpahala sedekah. Maka semua yang baik amalnya itu dia setara dengan amal sedekah gitu ya. Bahkan Nabi mengatakan membersihkan kotoran dari jalan itu pahalanya setara dengan pahala sedekah. Bahkan berzikir, membaca tahlil, la ilaha illallah, membaca tasbih, tahmid, takbir, pahalanya setara sedekah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik, karena berbuat baik sekecil apapun yang baik, semuanya itu pahalanya setara sedekah. Ya, sedekah. Ini yang dimaksudkan. Ini sudah berulang berkali-kali. Selanjutnya hadis yang ke-19. Anhu, dari beliau juga Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan," rawahu Muslimun. Ini juga hadis dari Jabir. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Maka Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan," tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah tanaman, yang menanam sebuah pohon gitu ya, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali yang dimakan dari pohon yang dia tanam itu, buahnya gitu ya, hasilnya itu berpahala sedekah. Bahkan dikatakan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan, dan apa yang dicuri dari pohon itu berpahala sedekah bagi pemiliknya.
Ya Pak ya, kalau kita nanam pohon nih, ada buahnya, dicolong orang, ada yang nyolong nih, itu pahala bagi kita yang punya. Pahalanya pahala sedekah. Walaupun kita tidak berniat sedekah. Ya kan, ya namanya dicolong kan kita nggak mau ngasih orang, dicolong orang, diambil, dicuri, tapi itu berpahala sedekah. Tapi bukan artinya, ya sudah nih, saya nyolong punya orang nih, kenapa? Nanti dia dapat sedekah kok dia. Enggak begitu ya. Kalau kita misalnya nanam tanaman, kemudian berbuah, diambil orang, untuk kita ini, pemiliknya sedekah. Bagi yang nyolong tetap wajib untuk mengembalikan, mengganti dosa dia. Tapi hal itu tetap tidak menafikan ada pahala sedekah bagi orang yang menanam tanaman pohon tersebut. Bahkan yang dicolong orang. Jadi kita, ini sebenarnya anjuran penghijauan ya. Jadi kita ini sebenarnya dianjurkan untuk melakukan penghijauan, menanam pohon dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena kalau kita menanam pohon, itu kalau ada buahnya, bahkan yang dicolong orang itu berpahala loh gitu. Bahkan kalau itu ada manfaatnya, ada orang yang nanti ada hadis lain yang orang bernaung di bawahnya juga berpahala dan lain sebagainya. Bahkan hadis lain Nabi mengatakan juga kalau misalnya kiamat kurang sebentar lagi nih Pak ya, kemudian wa fi yadi ahadikum fasil, kalian di tangan kalian ada apa namanya pokok pohon ya. Kemudian kalian bisa tanam, tanam kata Nabi. Bahkan sebentar lagi kiamat nih, sejam lagi, tanam aja kata Nabi. Ini anjuran dari Nabi untuk melakukan penghijauan sebenarnya. Wala yar'azhu, wala yarza'uhu ahadun, dan tidak mengurangi satu orang pun kepada buah-buahnya tadi, illa kana lahu sadaqan, kecuali dia menjadi sedekah. Jadi jangan khawatir, kalau kita menanam apapun, maka itu diambil orang, dikurangi orang, apalagi kita memang sengaja kita kasih, itu kita bisa mendapatkan pahala sedekah. Ini luar biasanya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga mirip ya, wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu ghursan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Maka tidak menanam seorang muslim ghursan, tanaman, pohon, fayakulu insanun, maka makan dari pohon itu, dari buahnya ya, manusia, wala dabbatun, dan juga tidak hewan-hewan juga, wala tayrun, dan juga tidak burung-burung, kecuali menjadi sedekah untuk dia sampai hari kiamat. Maka kalau kita nanam tanaman, ada pohonnya, ada buahnya, kemudian dimakan oleh manusia, bahkan kalau itu pun dicuri, ataupun oleh hewan, oleh burung, oleh apapun itu ya, maka dia berpahala sedekah sampai hari kiamat. Ini luar biasa Pak. Ini kita peluang berbuat baik itu banyak sebenarnya begitu. Cuma kita merasa enggak berbuat baik kecuali saya menjadi depan dan ketua gitu kan, kecuali saya yang ada di banner gitu ya. Nah, itu problem itu. Padahal berbuat baik sederhana. Bahkan kalau kita hanya menanam pohon dan buahnya bermanfaat kepada sekeliling kita, bahkan di makhluk-makhluk sekeliling kita, itu juga bagian dari kebaikan yang berpahala seperti pahala sedekah. Luar biasa. Bahkan sebagian Pak ya, ada sebagian ulama itu, mereka bahkan kalau membuang sisa makanan, ini Pak ya, ini kan begini, kadang-kadang kita ada sisa makanan nih, dikasih orang juga nggak bakal dimakan, ini sisa makanan dibuang nih. Dia naruh di depan rumahnya dengan niat sedekah agar kok ada burung makan, hewan makan, nanti dapat pahala katanya gitu. Kenapa? Karena ada hadis sebelumnya, bahkan di setiap hewan-hewan yang hidup, fi kulli kabidin ya radbah, setiap hewan yang punya jantung, liver yang hidup ya, maka sedekah ada sedekahnya. Kita ngasih makan hewan pun sedekah. Maka kalau ada orang yang sudah makanan ini sudah nggak bisa dimakan, ini sudah basi nih, dikasih orang juga nggak mau nih, taruh aja depan rumah dengan diniatkan kalau ada hewan yang makan, kita niatkan sedekah. Karena kan semuanya Allah mengatakan semua makhluk baik yang melata, hewan, manusia, semuanya Allah yang memberikan rezeki. Kadang-kadang rezekinya melalui kita. Maka kita mengatakan, ya Allah, ini nih makanan nih, saya niatkan untuk dikasih ke hewan manapun, maka rezekinya itu melalui saya. Maka ya Allah, saya niatkan untuk menjadi sedekah. Ini luar biasa Pak. Ini sebenarnya pahala itu mudah sebenarnya.
Cuma kita yang kemudian membatasi seolah-olah harus begini kalau dapat pahala. Kemudian dalam riwayat yang lain, la yaghrisu muslimun ghorsan wa la yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat salahu sadaqah. Ini mirip ya. Dan seorang muslim tidak menanam sebuah tanaman atau pohon, wala yazra'u zar'an, dan dia tidak menanam sebuah tanaman ya, tidak menanam sebuah pohon, fayakulu minhu insanun, maka makan darinya seorang manusia, wala dabatun, hewan, wala syai'un, atau sesuatu apapun, illa kanat salahu sedaqatan, kecuali menjadi sedekah untuk dia, menjadi pahala sedekah. Masya Allah. Warawayahu jami'an min riwayati Anas, dan memang ini hadis riwayat dari Anas juga selain dari Jabir. Taib yarza'uhu, artinya yang bisuhu mengurangi ya. Ini makna dari keywordnya atau kalimatnya atau katanya. Selanjutnya, hadis selanjutnya. Ini hadis mengenai keutamaan kasratul khuta, banyak melangkah ke masjid. Anhu, dari Jabir juga, qala, beliau mengatakan, beliau cerita. Arada Banu Salimata an yantaqilu qurbal masjid, fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Jadi ada seorang suku ya, ada kabilah namanya Banu Salimah. Banu Salimah ini keturunan dari, dikatakan dalam kitab Al-Ansab, itu Salimah bin Sa'ad Al-Khazraji. Ini orang Ansar, orang Madinah ya. Jadi ada suku kabilah Banu Salimah. Mereka itu dikatakan ingin pindah ke dekat masjid. Artinya tempatnya jauh nih. Ini dulu itu orang kumpul dengan satu keluarga. Jadi ini komplek keluarga siapa, ini kabilah siapa gitu ya. Kemudian ketika Nabi pindah ke Madinah, masjid sudah dibangun, maka Banu Salimah ini, orang kabilah ini merasa kok jauh dari masjid ya. Maka mereka ingin pindah ke dekat masjid. Kemudian hal ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, qala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Kata Nabi, sudah sampai ke saya kabar bahwa kalian ingin pindah ke masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah, iya ya Rasul, kita ingin pindah ke masjid. Faqala Bani Salimah, kemudian Nabi mengatakan, Bani Salimah, kata Nabi, wahai Bani Salimah, diyarakum, kata Nabi, tetaplah kalian di rumah kalian. Tuktab atharukum, akan ditulis semua jejak langkah kalian. Diyarakum tuktab atharukum, tetap kalian di rumah kalian, akan ditulis semua langkah kalian. Maka begini ya, sebenarnya dekat masjid itu ada plusnya. Iya, dekat masjid banyak plusnya Pak. Apalagi kalau setiap Jumat ada Jumat berkah ya, setiap Jumat ya dapat makan lah kan gitu. Apalagi ada kajian, ada makanannya ya iya. Tapi minimal kalau masih dekat masjid itu ya dekat untuk ibadah kan. Jauh pun itu Nabi juga memberikan kabar gembira bahwa kalau dekat itu enak, gampang ke masjid, jauh pun nanti juga ada keutamaannya. Apa itu kata Nabi? Maka setiap langkah kita itu akan dicatat menjadi pahala oleh Allah. Yang ini tidak didapatkan oleh yang dekat. Yang dekat mah misalnya 2-3 langkah, 10 langkah sudah nyampe. Yang jauh harus naik motor lah, harus begini, persiapannya lama kan gitu ya. Dia jalannya panjang, tapi ingat kata Nabi bahwa jauhnya itu tidak kemudian membuat dia kehilangan keutamaan. Maka keutamaannya Nabi mengatakan, tuktab atharukum, semua langkah kalian, bekas langkah itu dicatat oleh Allah menjadi pahala. Maka ini sama seperti dalam kaidah ya. Ajruki, kata Nabi kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki, pahala kamu itu Aisyah, Nabi bilang ke Aisyah, sesuai dengan capeknya kamu. Semakin kamu capek, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak effortnya, semakin banyak pahalanya. Jangan khawatir gitu ya, kata Nabi. Diyarakum. Cuma ini memang ada lain mengatakan, inna bikulli khutwatin darajah, bahkan setiap langkah itu ada derajatnya, ada tingkatannya, maksudnya derajat dalam surga ada naik derajatnya, kata Nabi. Jadi setiap langkah itu diperhitungkan. Allah itu maha adil, insya Allah apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah. Bahkan setiap langkahnya, setiap misalnya kita nggak melangkah sudah naik motor, di setiap putaran rodanya, kita misalnya naik mobil, setiap putaran roda dihitung oleh Allah, jangan khawatir. Kemudian kalau ditanya kenapa Nabi melarang, selain memang ini ada keutamaannya,
Misalnya dalam kitab disebutkan dalam kitab Ikmalul Muallim bi Fawaid Muslim, ada syarahnya ya. Kemudian begini, Nabi sebenarnya ingin bahwa di pinggiran Madinah itu tidak kosong. Jadi begini Pak ya, jadi landscape Madinah itu kan Madinah di pusatnya ya, Nabi tinggal di pusatnya. Kemudian Nabi itu dulu ada musuh-musuh yang dari luar, orang Quraisy dan juga orang-orang yang bersekutu beraliansi dengan orang-orang Quraisy di Mekah itu. Kemudian Nabi tidak menginginkan di luar Madinah itu kosong dari penduduk, sehingga ketika ada orang masuk itu berlapis-lapis gitu. Maka Nabi ingin mengatakan bahwa suku-suku yang di pinggiran Madinah itu agar tetap di sana, agar menjadi penghalang atau penjaga dari Madinah. Karena mereka kan targetnya Rasulullah SAW, bukan targetnya yang mereka ya. Tapi ketika banyak lapisan di pinggirnya, ketika mereka ingin menyusup, ketahuan dulu oleh orang-orang yang di luar. Maka disebutkan dalam penjelasannya ya, li'alla yakhlu ma haulal Madinah fatutraku arwaan, agar tidak tersisa di luar Madinah itu menjadi lahan yang kosong sehingga mudah Madinah untuk diserang atau diinfiltrasi atau melakukan penyusupan dari luar. Maka sebagian juga mengatakan dzalika li'alla takhlu nahiyatuhum min hurrasiha, sehingga luaran Madinah itu sekitarnya tidak kosong dari penjaganya. Ini yang dimaksudkan Nabi. Kalau sekarang mah ini tergantung uang aja, kalau kita mau ya silahkan pindah dekat masjid, tapi Pak ya, jarang banyak Pak saya ketemu dengan orang, tergantung imannya sih. Kalau dia misalnya imannya kuat, kalau beli rumah biasanya nyari yang dekat masjid, enak ibadahnya. Sebagian enggak, nyari yang jauh masjid katanya. Kenapa? Rame masjid itu katanya. Mengganggu. Tapi kalau dia dengar konser enggak ganggu, Pak. Enggak. Dengar konser nih enggak mengganggu. Tapi giliran dengar sound dari masjid mengganggu. Ini juga sebenarnya tergantung mana hobi kita kan, mana yang kita senengin. Karena kalau kita sedang apa-apa tidak akan mengganggu. Tapi selanjutnya kita akan masuk kepada hadis yang nomor 21. An Abil Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Ini cerita juga beliau ya. Ubay bin Ka'ab cerita, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'u salatun. Ini beliau cerita, ada seorang laki-laki yang saya tahu, kata Ubay ini, tidak ada orang yang lebih jauh dari masjid ketimbang dia. Ubay cerita, ada orang laki-laki yang dia orang yang paling jauh dari masjid nih. Wa kana la tukhti'uhu salatun, tapi dia tidak pernah ketinggalan salat. Tidak pernah terlewat salat. Ingat Pak ya, jauh di sini bukan hanya jauh sekitar 10 meter, 20 meter, 100 meter, 1 kilo. Enggak, ini bisa panjang jauh banget. Kemudian di dalam syarahnya disebutkan orang ini belum ketahuan siapa namanya. Jadi disebutkan bahwa wala yu'lamu ismuhu, tidak ketahuan siapa namanya ya. Lam araman sammahu, tidak tahu juga siapa yang memberikan nama terhadap orang yang dimaksud oleh Ubay ini. Faqilahu au faqultu lahu, maka dikatakan kepada dia atau saya mengatakan ke dia, ini ada syak dalam masalah riwayatnya. Maka Ubay mengatakan, lawis taroita himaron tarkabuhu fi dzalma'i fi ramdha. Seandainya ya, coba seandainya kamu beli tunggangan lah ya. Beli himar, beli keledai yang kamu naikin ketika gelap, ketika panas gitu ya. Itu lebih baik lah gitu. Maka ini jawabannya Pak ya. Faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi inni urida an yuktaba limam syaya il masjid warju'i idza raja'tu ila ahli. Ya kata beliau, saya tidak bahagia, tidak senang saya. Kalau rumah saya di pinggir masjid, saya ingin semua langkah saya ketika saya berangkat ke masjid, saya pulang dari masjid, itu ditulis oleh Allah. Ini Pak ya, ini orang-orang yang cerdas nih Pak ya. Ketika dia jauh di masjid, orang lain menyayangkan, wah kamu kok jauh dari masjid, wah kamu capek dong, kamu ini harusnya beli begini. Enggak. Kata beliau, saya tidak senang tinggal di dekat masjid, saya ingin bahkan Allah menulis semua langkah saya, baik ketika pergi ataupun pulang. Maka kemudian Rasul mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah, kata Nabi. Nabi mengatakan Allah sudah menghimpun untuk kamu, mengumpulkan untuk kamu pahala dari semuanya. Maka
dia mendapat keutamaan sholat berjamaah, mendapat keutamaan di masjid, tapi juga mendapat keutamaan langkah dia yang jauh. Maka Nabi mengatakan Allah sudah menghimpun untuk kamu semua pahala yang kamu niatkan itu. Luar biasa, luar biasa. Terus selanjutnya, dalam riwayat yang lain, innalaka mahtasabta, sesungguhnya kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan, yang kamu ikhlaskan tersebut. Ar-ramdha artinya adalah al-ardul lati asabaha al-hurrus syadid. Jadi tanah yang kepanasan itu ramdha namanya. Az-zulma itu artinya yang gelap. Jadi kan disayangkan oleh Ubay. Ubay mengatakan, sayang sekali kamu berangkat jauh-jauh, mending kamu beli kendaraan aja biar kamu kalau berangkat itu lebih nyaman gitu ya. Tapi ingat ya, orang yang mengatakan saya tidak bahagia tinggal dekat masjid karena tinggal jauh dari masjid pun ada keutamaan yang Allah siapkan untuk kita. Apa itu? Allah mencatat semua langkah kita. Selanjutnya hadis yang nomor 22 kita selesaikan nih ya. Wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As qala sallallahu arba'una khoslatan a'laha manihatul anz, ya. Ada 40 perkara, ada 40 hal, 40 amalan. Yang paling tinggi manihatul anz. Manihatul anz itu artinya kita memberikan kambing kita untuk diperah susunya bagi orang lain. Jadi kita menghadiahkan susu kambing kepada orang lain, itu manihatul anz. Itu 40 perkara amalan. Paling tingginya itu kita memberikan susu lah ya untuk diminum kepada orang lain, susu kambing. Kemudian Nabi mengatakan ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannata, rawahul Bukhari. Nabi mengatakan tidak ada orang yang beramal melakukan satu perkara dari 40 itu dia mengharapkan pahalanya, membenarkan janjinya, kecuali Allah memasukkan surga dengannya. Jadi ada 40 amalan-amalan sederhana yang paling tingginya hanya ngasih minum dari susu kambing, yang lain tidak disebutkan Nabi ya. Karena riwayat lengkapnya itu dalam Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Hasan mengatakan fa'adadna ma duna dzalika, saya hitung selain dari memberikan susu kambing itu ada banyak katanya, tapi beliau menghitung tidak sampai 15 ya. Misalnya seperti menjawab salam, ataupun mendoakan orang yang bersin, ataupun menghilangkan kotoran dari jalan, ataupun yang lain, itu semuanya dihitung sebagai kebaikan 40 yang bisa memasukkan ke surga. Kebaikan-kebaikan sederhana ini ya. Ini mudah sekali. Maka Nabi mengatakan 40 amalan-amalan. Paling tingginya ngasih minum orang lain dari susu kambing. Ya. Dan juga yang lain itu ya, ini paling tingginya Pak ya, kasih minum. Ya bawahnya paling lebih sederhana lagi gitu ya. Itu kalau dilakukan insya Allah Allah masukkan ke surga. Al-manihatu an yu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha summa yaruddaha ilaihi. Memberikan hewan kambing untuk diperah susunya, diminum susunya ya, kemudian dikembalikan kambingnya. Kalau ngasih kambing, kalau ngasih susunya aja sudah pahalanya besar, apalagi ngasih kambingnya kan sebenarnya begitu. Itu di atasnya 40 lagi ini ya. Ini yang pahala yang sederhana. Nomor 23, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qol, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan takutlah kalian dari neraka, peliharalah diri kalian dari neraka walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan separuh kurma, walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh kurma Pak, sebesar apa kan? Ya paling satu jari kita, ibu jari kita, itu di separuh itu, kalau kita punya kurma satu, maka kita sedekahkan separuhnya, separuh kita makan, separuh kita sedekahkan, agar apa? Agar melindungi kita dari neraka. Ya. Apalagi kalau kita punya lebih ya, maka sedekahlah yang banyak, karena sedekah itu akan melindungi kita dari neraka. Maka Nabi mengatakan, peliharalah diri kalian, lindungi diri kalian, takutlah kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan melakukan amalan sedekah, yaitu apa? Bersedekah dengan separuh kurma Pak ya, separuh kurma. Kalau punya lebih dari itu ya jangan pakai separuh kurma ya. Kalau punya itu lebih ya, misalnya kita sedekah sebanyak mungkin, karena itu akan menjadi penyebab kita dilindungi Allah dari neraka. Dalam riwayat lahuma, dalam riwayat yang lain ya, Nabi bersabda,
Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Ada yang mengatakan turjuman. Nabi mengatakan tidak ada satupun kecuali nanti kelak Tuhannya akan berbicara dengan dia, tidak ada penerjemah. Kelak kita akan dihisab oleh Allah, masuk dalam pengadilan Allah, kemudian Allah akan berbicara dengan kita satu persatu. Maka fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka orang ini, setiap kita ini ketika menghadap Allah, kita melihat di kanan hanya amal baik yang kita lakukan. Wa yanzuru asy'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Melihat ke kiri hanya amal buruk yang dilakukan. Wa yanzuru ma baina yadayhi wa yanzuru baina yadayhi, dia melihat ke depan, fala yara illa nar. Dia tidak melihat kecuali neraka, tilqa wajhi, di hadapan wajahnya, ya. Maka Nabi mengatakan pada hal tersebut ini luar biasa. Maka Nabi mengatakan fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Maka takutlah kalian dari neraka walaupun hanya dengan beramal, dengan sederhana, ya, bersedekah dengan separuh kurma. Separuh kurma. Kalau separuh kurma saja Nabi mengatakan bisa menghindarkan dari neraka, apalagi yang lebih besar, kan gitu, ya. Kalaupun tidak ada hanya separuh kurma, ya lakukan itu, kata Nabi, karena itu membuat kita terlindungi neraka, apalagi yang lain. Faman lam yajid, tapi Nabi juga memberikan solusi. Kalau yang nggak nemu juga, separuh kurma juga ada nih, gitu, ya. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kata-kata yang baik, ngomong baik, kita komunikasinya baik, kita ketika berucap suatu pilihan kalimatnya itu sopan, beradab, santun, enak didengar, kemudian menyenangkan orang, gitu, ya. Itu termasuk cara kita menghindari neraka. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik, ya. Kemudian nomor 24 kita akan masuk nih, ya. Ini sampai 25, 2 hadis lagi. An Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, Nabi bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslimun. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan senang, ya, yarda, akan ridha Allah kepada seorang hamba, kepada manusia, an ya'kulal aklata, dia makan makanan, al-akla itu makan, ya, makan siang, makan malam, makan dia, setelah makan fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah dengan itu. Caranya apa? Mengatakan alhamdulillah. Hanya dengan sekedar membaca alhamdulillah setelah makan, Pak, dan itu nikmat, gitu, ya. Itu Allah senang. Kenapa? Karena dia memuji Allah setelah mendapat nikmat. Atau apa? Aw yashraba syarbata, atau dia minum sebuah minuman, minum air, minum jus, minum apapun itu, fayahmadahu 'alaiha, kemudian memuji Allah atas minuman itu. Sederhana sekali, tapi luar biasa. Allah mengatakan kalau kamu makan kemudian mengucapkan alhamdulillah, minum kemudian bicara alhamdulillah, itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan datangnya ridho Allah kepada kita. Makan loh, Pak, makan. Tapi kita karena terlalu sederhana, gitu, ya, maka kemudian kita kadang lupa untuk bersyukur kepada Allah ketika makan, ketika minum. Padahal itu menyebabkan Allah ridho kepada dia. Habis makan nikmat. Makanya memang termasuk Sayyidina Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, beliau ketika panas-panas senang sekali minum air dingin. Air dingin ketika itu bukan dingin maksudnya dingin ke es, ya, dingin dalam artian bukan air hangat, gitu, ya. Kenapa? Karena dia ingin ketika minum merasakan nikmat Allah, kemudian timbul rasa syukur yang dari dalam hatinya. Karena haus luar biasa. Kalau kita haus kemudian minum, itu kan nikmat luar biasa. Dari situ dia bisa bersyukur dari lubuk hati paling dalam. Ini luar biasa. Jadi kalau kita makan, minum, hanya dengan alhamdulillah itu bisa mendatangkan nikmat Allah yang luar biasa. Tapi ini, ya, ini kita juga tahu tempat, ya. Kalau kita bareng-bareng nih, ya, kita ngundang bareng-bareng dengan teman, kita makan, yang lain belum selesai, jangan kita alhamdulillah saya selesai. Jangan. Kenapa? Kasihan yang lain nih, gitu, ya. Yang lain belum selesai, dia selesai duluan, jadi gak enak, malu yang lain, kan selesai juga jadinya. Maka sampai ulama mengatakan ini kalau kita sendirian, kalau kita misalnya punya tamu,
dan kita makan selesai, jangan kita selesai, kita pura-pura makan pelan-pelan gitu ya. Agar apa? Agar yang lain itu bisa makan sampai mereka kenyang. Jangan kita mementingkan diri sendiri, sudah selesai nih, alhamdulillah. Yang lain masih makan jadi gak enak kan. Wah ini tuan rumahnya udah alhamdulillah kan gitu. Saya mau lanjut gak enak gitu kan, dikira takut rakus gitu ya. Padahal masih lapar. Maka kita harus pintar-pintar untuk bersyukur kayak tadi itu. Jangan sampai mengganggu orang lain pengen makan. Nomor 25 terakhir ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abi Musa al-Asy'ari, dari Nabi bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun. Atas setiap muslim itu wajib bersedekah, harus bersedekah dia. Ini ya, sedekahnya apa? Atas dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nikmat dia bisa bangun, Pak ya. Ini nih hadis sebelumnya sudah berulang-ulang. Ketika kita bangun, maka setiap persediaan kita, semua nikmat itu menuntut kita untuk bersyukur pada Allah. Maka cara bersyukurnya adalah bersedekah. Ya. Maka kalau persediaan kita ada 360 persediaan, seharusnya kita sedekah 360 kali. Sedekah untuk sebagai syukur atas kita hidup pagi ini bangun gitu. Ya. Maka Nabi mengatakan ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim itu punya kewajiban sedekah. Kemudian qala ara'aita illam yajid. Bagaimana pendapatmu kalau dia tidak menemukan apa yang harus disedekahkan? Enggak ada nih, enggak ada sedekah nih. Gimana? Enggak ada uang, enggak punya apa-apa yang bisa disedekahkan. Maka Nabi mengatakan, ya'malu biyadayhi, kata Nabi. Ya bekerja dia, kerja dengan tangannya, fayamfa'u nafsahu, kemudian dia bisa mengambil manfaat dengan dirinya, dimakan oleh dia, dimakan keluarganya. Wa yatasaddaqu, baru kemudian sisanya sedekah, kata Nabi. Enggak ada uang nih, sudah kerja dulu. Habis kerja, sisihkan untuk dirinya, kemudian sisanya untuk sedekah. Qala ara'aita illam yastati'. Bagaimana pendapatmu kalau ini tidak bisa juga nih, kerja juga enggak bisa, enggak ada hasilnya gitu ya. Maka dia mengatakan yu'inu dzal hajatil malhuf, kata Nabi. Kamu membantu orang yang punya hajat ya, punya kebutuhan. Dan kebutuhan ini bukan kebutuhan uang. Bahkan kita mengangkutkan barang ke atas kendaraan, itu termasuk, misalnya ada orang nih, dulu dalam contoh di kitab-kitabnya yang disebutkan, ada orang punya kendaraan onta misalnya. Dia pengen naikin barang ke atas ontanya, itu termasuk sedekah. Kita bantu orang. Ada orang bawa barang banyak, kita gendongkan barangnya, kita pikul, kita bantu dia bawa, sedekah. Kalau sekarang mah banyak kita boncengin orang, kita ngantar orang sebagainya, sedekah. Tidak mesti itu harus berupa uang, sedekah itu. Membantu orang itu juga sedekah. Kalau ara'aita illam yastati, ya Rasulullah, kalau enggak bisa juga nih, kerja enggak bisa, bantu orang juga enggak bisa, maka Nabi mengatakan ya'muru bil ma'ruf. Nabi mengatakan ya nyuruh yang baik, ngasih nasihat yang baik, dia nyuruh yang baik, mengajak kepada yang baik, itu termasuk sedekah. Ditanya lagi, ara'aita illam yaf'al, ya Rasulullah, kalau tidak bisa melakukan ya Nabi, nyuruh juga enggak bisa nih misalnya. Qala yumsiku anisyarr, dia menahan diri untuk tidak melakukan keburukan. Fa innaha shadaqatun, sesungguhnya itu sedekah. Kita ganggu orang lain, itu sedekah sebenarnya. Enggak bisa ngasih uang, enggak bisa kerja kemudian sedekah, enggak bisa bantu orang lain, enggak bisa nyuruh kebaikan, enggak bisa semuanya. Minimal jangan sampai kita menjadi penyebab keburukan kepada orang lain. Kita tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak zalim, tidak menghina, tidak menggibah, tidak namimah, itu termasuk sedekah. Maka kita jangan mengganggu orang lain. Udah nih. Karena begini Pak ya, kita yang mulut gatel kadang-kadang Pak ya. Kalau ada orang pengen gibah aja gitu ya. Kalau ada orang pengen menghina aja gitu. Maka ini juga kita menahan diri untuk tidak menghina orang lain, itu termasuk sedekah. Menahan diri untuk tidak mengambil punya orang, menahan diri dari keburukan kita termasuk sedekah. Tapi kadang-kadang kita memang ada yang menjaga citra diri ya di hadapan orang, kalau dia kelihatan ya di dunia real kadang kita bisa nahan diri. Tapi kalau giliran komentar gitu ya, yang akunnya dia akun anonim, kadang-kadang ada orang punya akun dua Pak, akunnya asli satu di medsos ya.
Satunya akun abal-abalnya dia, akun anonimnya gitu. Giliran komentar dia itu bisa kasar luar biasa. Komentarnya kasar, menghina, komentarnya itu zalim dan sebagainya gitu ya. Tapi ingat itu semuanya dicatat oleh Allah. Jangan menganggap karena nggak ketahuan di dunia kemudian nggak ketahuan di akhirat, enggak ya. Maka diingat apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita komen juga ya dalam media sosial juga akan dicatat Allah. Maka termasuk sedekah kita itu kalau tidak mampu semuanya, kita menahan diri dari keburukan kita agar tidak menyakiti orang lain termasuk pahala sedekah. Sampai segitunya ya. Allah memberikan kita kesempatan berbuat baik tapi kita malah menyanyiakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, disilahkan. Hadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya mengenai qasar, Pak Ustaz. Qasar memperpendek jumlah rakaat dalam sholat pada saat kita safar ya Ustaz. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Itu bagaimana menurut Pak Ustadz pendapat ini? Terima kasih. Ya, qasar setahu saya sih itu enggak wajib ya, enggak ada ini. Tapi mungkin sebagian madhab kayak Abu Hanifah mungkin mengatakan mungkin di atas 3 marhalah. 3 marhalah itu berarti kan gini, qasar yang kita boleh qasar itu kalau jalannya di atas 2 marhalah dulu namanya. 1 marhalah itu sekitar 41 kilo, 2 marhalah 82, 3 marhalah berarti sekitar 123. Itu ada yang mewajibkan di atas perjalanan 23 kilo. Cuma untuk mayoritas yang lain mengatakan qasar itu hanya sunnah saja ya, hanya rukhsah saja, kemurahan, tidak harus dilakukan, tapi lebih utama dilakukan karena ada hadis mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Allah itu senang sekali kalau Allah ngasih kemudahan dilakukan gitu. Dikasih diskon kok enggak diambil gitu kan. Sebagaimana juga Allah senang kalau ada kewajiban-kewajiban dilaksanakan, Allah juga senang kalau ada kemurahan dari Allah juga diambil gitu. Maka mayoritas dan juga mazhab Syafi'i mengatakan itu hanya berupa rukhsah yang sunnah untuk diambil. Sehingga saya ada mazhab lain dia yang mewajibkan di atas 3 marhalah. Kalau nggak salah ya itu mazhab Abu Hanifah. Itu kayaknya mewajibkan di atas 3 marhalah. Di atas perhitungan sekitar 123 km. Kan kalau batas qasar itu kan atau bisa qasar jama' itu sekitar 182 kilo. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83, 85 dan ke atas itu tergantung bagaimana kita mengkonversi jarak lama kepada sekarang kan. Tapi yang diwajibkan itu sehingga saya sekitar 3 marhalah ke atas baru wajib. Maka mazhab Syafi'i mengatakan karena agar khurujan minal khilaf, keluar dari khilafnya Abu Hanifah yang mewajibkan, kita mensunahkan untuk qasar. Maka mayoritas dengan saya madhab Syafi'i, Hambali dan juga Imam Malik mengatakan itu hanya sunnah saja mengqasar karena memang ya tidak wajib, itu rukhsah saja sebenarnya gitu. Rukhsah. Masya Allah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini Pak Ustadz, hadis yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini berarti sedekah. Iya. Seperti tadi kan, Iya. Kan daripada kita berniat jahat atau berbuat yang tidak baik, diam itu adalah sedekah justru. Padahal dia diam. Iya. Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, tadi sebutkan kambing tadi, memberi makan kambing. Ada satu yang berbuat baik dan kambingnya bukan milik kita justru. Ya kan? Saya nggak tahu apakah situasi dulu begitu dan Rasul apakah nanti juga ke depan ini saat ini juga kita juga memberikan makan kambing itu suatu yang hal yang berbuat baik seperti yang diulas di hadis ini. Itu aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Iya, kalau yang hadisnya maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ya.
falyakul khairan, maka berkatalah yang baik, au liyasmut, atau diamlah kan gitu ya. Itu juga termasuk ya sedekah sebenarnya, karena kalau kita nggak bisa ngomong baik, harus keluar kata-kata yang tidak baik gitu ya, kata-kata kasar tidak baik, ya diam aja. Dan diamnya kita itu dalam rangka untuk menahan diri tidak menyakiti orang lain, dalam hadis yang ini juga termasuk bagian dari sedekah, bagian berpahala. Karena begini kan, haram, definisinya haram kan yang kita kenal ya, haram itu kan ngomong kotor, ngomong jorok, menghina orang kan haram. Haram itu kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan kan berpahala. Ini nih, kalau saya ngomong nih, keluar kata-kata kasar nih, ya sudah saya tahan aja. Ya berpahala lah. Kenapa? Karena dia menahan untuk tidak melakukan yang haram. Itu jelas itu, karena meninggalkan yang haram termasuk pahala kan. Maka kalau kita sudah keluar ingin mengatakan kata-kata yang kasar, ya tahan aja. Tahan. Dan nahannya itu berpahala itu. Ya berpahala, jadi berpahala, karena kan kalau ngomong kasar, ngomong itu kan haram kan. Otomatis kalau ditahan ya berpahala. Berpahala. Ingat ya, ini bukan hanya lisan ya. Al-kitabatu, nulis, dulu nulis ya, sekarang kan ngetik kan. Ahadul lisana ini salah satu dari dua lisan. Jadi ingat ya, lisan ngomong itu hanya satu untuk mengungkapkan berkomunikasi ya. Tapi ingat, ada nulis juga. Nulis, ngetik, itu ahadul lisana ini salah satu dari dua lisan. Lisan dua, ada lisan dengan kita ngomong, ada lisan dengan tulisan. Jangan kita mengira, oh saya nggak ngomong kok, tapi ngetiknya kasar Pak, sama. Jadi ingat ya, jangan dikira, wah saya nggak ngomong kasar, tapi kalau ngetik gitu ya, kalau komen, kalau balas WA, kalau misalnya komentar di medsos, komentar di, karena kita mungkin ngerasa ya, kalau komentar di YouTube orang gitu, wah ini saya nggak kebaca ribuan kok, tapi sama-sama menghina misalnya, jangan dikira kemudian, nggak dicatat. Jadi ingat ya, ngomong biasa, plus juga nulis itu dalam artian ngetik ya, karena nulis itu ahadul lisanain, satu dari dua lisan ya. Lisan kita dua, lisan biasa dengan tulisan, itu semuanya masuk. Maka kalau kita beriman kepada Allah, harusnya kita ngomong baik, kalau tidak bisa ya kita diam gitu. Kalau nggak bisa baik ya diam. Kemudian ngasih makan kambing, maksudnya ini ngasih makan hewan apapun juga semuanya sunnah ya. Kalau yang kambing tadi, konteksnya itu kita ngasih sedekah, ngasih kambing ke orang tapi diambil susunya aja, kambingnya dibalikin. Tapi kalau maksudnya konteksnya menanyakan ngasih makan kambing, kambing apapun punya siapapun itu sedekah. Karena jangankan ngasih kambing, ngasih ke orangnya kita sedekah gitu kan. Misalnya ada orang punya kambing, kita kasih ke orangnya ngasih ke kambingnya itu sedekah, apalagi kita ngasih makan langsung ya. Bisa aja. Maka kucing apanya itu juga sama. Maka ingat ya, kalau kita punya hewan peliharaan, yang hewan itu sudah kita batasi pergerakannya, nggak bisa nyari makan sendiri, kita kurung, ada sangkarnya, ada kurungannya, maka kewajiban ngasih makan sudah pindah ke kita. Bukan hanya sunnah lagi itu, karena kita yang membatasi dia. Maka ya burung di sangkarnya, kucing kalau ada kandangnya, kemudian ikan yang ada di akuarium, itu harusnya mereka nyari sendiri di tempatnya. Karena sudah kita pindahkan, maka kita seolah-olah saya bertanggung jawab untuk ngasih makan. Lalai kita ngasih makan, sama aja kita menyiksa hewan namanya. Kalau kita nggak mau kasih, lepas saja gitu, lepas saja, biarkan nyari makan sendiri. Maka dulu sebelum ini kan kita sudah bahas ada perempuan dari Bani Israel yang mereka itu, dia itu kemudian ya kucing aja diikat gitu. Kucingnya nggak dibiarkan untuk makan sendiri, tapi dia juga tidak tanggung jawab ngasih makan. Maka dia berdosa, masuk neraka. Iya, kenapa? Itu termasuk penyiksaan kepada hewan. Maka kita ngasih makan kepada hewan itu sedekah, kita menghalangi hewan makan juga ya kebalikannya berdosa. Ngasih makan kucing juga iya ya, ngasih makan kucing juga sama dan sebagainya. Bahkan kepada anjing Pak, itu sebagian mengatakan sedekah. Karena selain anjing yang akur, anjing yang berbahaya kepada orang, itu juga bagian pahala. Yang dilarang di anjing kan jangan dipelihara kan, bukan kita nggak boleh ngasih makan juga boleh. Tapi memelihara anjingnya karena najisnya,
kemudian sebagian juga mengatakan menghalangi rahmat. Ini pembahasan panjang ya. Sebagian mengatakan anjing itu menghalangi katanya rahmat masuk, malaikat rahmat ya. Kalau kita punya anjing boleh-boleh saja tapi bukan pemilikan, untuk menjaga ladang itu dulu boleh kok, dibolehkan menjaga ladang gitu ya. Ini kata Syekh Ali Jum'ah mengatakan seolah-olah Nabi itu visioner melihat ke depan bahwa hewan yang paling akan disayangi orang katanya anjing katanya. Tapi bukan di kita ya, di komunitas lain. Maka sebagian tempat itu anjing itu sudah naik menjadi derajatnya pengganti anak. Wah, orang-orang nggak mau punya anak, yang penting punya anjing karena bisa dirawat seperti anak sendiri. Dan anjing itu jauh lebih setia ketimbang anak. Anak Pak, pensi durhakanya besar, anak itu udah dirawat, dikasih makan, gede-gede, nggak ingat orang tua, punya uang beli motor mulu kan, kenal putih biarin orang tua, nggak pernah diobatin, kasih ini enggak. Anjing enggak katanya. Maka Syekh Al-Jum'ah mengatakan kadang-kadang ada orang punya anjing, kecintaan kepada dia, loyalnya kepada anjing itu jauh lebih besar ketimbang anaknya. Maka seolah-olah Nabi ingin batasi itu tuh. Ini anjing ini najisnya lebih loh ya ketimbang biasa. Jadi kamu jangan pelihara. Kalau kamu butuh untuk memelihara silahkan jauhkan jauh di ladang gitu ya. Kalau nanti dia menjilat, nyucinya 3 kali loh, lebih sulit gitu. Ini seolah-olah ingin melepaskan ketergantungan kita kepada anjing gitu. Ini hikmah yang saya dengarkan luar biasa itu. Luar biasa. Maka memberi makan hewan apapun itu kecuali hewan yang mengganggu itu juga termasuk kesunahan. Karena hadisnya yang di hadis keberapa itu ya. Fi kulli kabitin radbatin, setiap hewan yang punyai liver atau mempunyai jantung yang masih basah, kita ngasih makan pun itu kebaikan. Itu sedekah. Baik. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, insyaallah barakatuh. Mau tanya nih Tad, fenomena yang hari ini terjadi di media sosial terkait ibadah haji ya Tad. Ya, ibadah haji yang banyak didambakan orang terkadang berujung kekecewaan. Banyak yang puluhan tahun mencicil, tapi tahu-tahu dengan adanya kuota haji yang dibagi-bagi, karena kemampuan seseorang yang bisa lebih bayar lebih cepat dan lebih banyak uangnya, akhirnya kuota haji itu bergeser gitu. Nah, pertanyaan saya simpel sih, bagaimana dengan nilai ibadah dari para orang-orang yang menyisihkan orang yang sudah puluhan tahun mencicil ibadah haji. Kasus yang sekarang kan rame tadi. Ada istilah uang dikembalikan. Iya, karena ketahuan. Kalau enggak itu gimana nilainya? Jadi satu pertanyaannya, gimana nilai ibadah orang yang mengikut jalur spesialis seperti itu? Apakah ibadah hajinya tetap sah atau enggak? Satu itu ya. Terus bagaimana dengan kondisi orang yang sudah meninggal tapi dia tidak bisa melaksanakan haji, terus uangnya itu nggak bisa balik lagi ke ahli warisnya. Dianggap bahwa dia kan niatnya udah ibadah haji, maka ibadah hajinya selesai, udah tertunaikan. Lah itu duitnya kemana tadi gitu? Itu Tad. Jadi ponema ibadah haji yang terjadi di Indonesia itu ya carut marutnya seperti itu. Yang saya tanyakan, nilai ibadah orang-orang yang menggunakan fasilitas seperti itu seperti apa gitu. Makasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagi panas-panasnya nih, ini jawabnya hati-hati nih gini. Kalau ditanya orang yang kita ngomong yang kita menggunakan yang pakai furoda ya, ini kan ada kan begini sebenarnya haji itu katanya memang visanya itu sama semua, bahkan yang furoda yang mahal itu sebenarnya angka biaya sama katanya. Saya dengar kemarin-kemarin dari yang berita yang ini ya, Pak siapa yang dari anunya Prabowo itu lupa. Jadi sebenarnya biaya sama, mau furoda mau bukan sama semuanya. Kalau nggak ditanya itu orang yang daftar dengan mahal, bagaimana hukumnya dia? Kalau yang daftar itu nggak ada masalah, karena dia nggak tahu, dia tahunya aturannya haji 2, ada yang reguler, ada yang furoda yang mahal.
Karena saya mampu, saya bayar mahal tanpa harus menunggu bertahun-tahun, hanya 2 tahun, setahun misalnya. Bagi dia nggak ada problem. Karena dia tidak ada urusan, tidak tahu dia saya menggeser, merubah sistem, nggak tahu dia. Ada tawaran, saya gunakan. Allah ngasih nikmat, ya alhamdulillah saya punya nikmat besar. Bahkan Pak Mahfud juga bayar 800 juta katanya itu suami istri untuk menggunakan fasilitas itu kan. Yang menjadi pertanyaan bukan mereka yang melakukan. Orang yang menggeser-geser itulah gitu, yang punya punya kemampuan sana lah. Dialah yang permainkan sistem, dia yang mengubah-ubah, itu yang jadi problem. Yang kita jangankan itu Pak ya, karena dosa itu dalam artian ya, dosa itu sederhananya sesuatu yang kalau ya ketahuan orang kita akan nggak nyaman, itu dosa biasanya. Ini begini nih, sudah sepakat semua dosa, sudah masuk ke korupsi sebenarnya, karena dia menggeser-geser antrian, mempermainkan itu dan sebagainya. Katanya sih begitu ya. Kalau ditanya orang yang daftar, saya yakin yang daftar yang fraud yang bayar mahal itu dia nggak tahu, dia tahunya cuma dua nih, oh mau daftar reguler atau daftar yang fraud misalnya, atau daftar yang mahal. Yang mahal bayar sekian, yang reguler bayar sekian, tapi yang reguler antrinya 20 tahun loh gitu ya. Ya udah, saya punya kemampuan nih, saya bayar yang mahal gitu. Maka insya Allah kalau mereka, insya Allah tidak ada problem lah ya, karena mereka dari awal tidak ada itu. Karena ini resmi dari pemerintah ini. Cuma ya mereka kan nggak tahu gitu lah. Yang menjadi problem yang sana itu pemangku kebijakan dan pelaksananya, baik tingkat atas atau provinsi yang bermain-main dengan itulah, itu yang jadi problem. Mereka lah yang bertanggung jawab. Mereka yang menggeser hak orang. Mereka sudah menggeser hak orang yang antri panjang. Mereka juga mencari keuntungan ekonomi dari yang bayar besar gitu ya. Ya dua-duanya itu yang reguler dia dirugikan, yang bayar mahal juga dirugikan. Ah ini yang jadi problem di situ. Jadi kalau yang ini daftar mah nggak tahu, mereka nggak ini. Saya ketemu juga ada salah satu jamaah juga, dia daftar pada juga. Tahu nggak tahu ya, taunya ditawarkan ya. Nggak mungkin mereka punya, sekarang baru terungkap kan, sebelum-sebelumnya nggak tahu ada apa. Tahunya memang dari dulu memang ada haji itu ada yang mahal, ada yang murah. Kalau punya kita kemampuan untuk bayar yang mahal, kenapa harus menunggu ini kan gitu. Itu yang nih. Kalau yang pemangku ini, jangankan di akhirat, di dunia aja sudah dikejar KPK ini kan. Itu yang kalau yang pemangku jabatannya. Kalau ada orang yang kedua, ada orang sudah daftar kemudian meninggal, enggak, itu uangnya enggak akan hilang, secara aturan pun enggak akan hilang. Secara agama Islam juga boleh hilang uang itu, harus diwariskan kepada selanjutnya, bisa dikembalikan. Itu tidak boleh hilang. Dari aturan sehingga saya enggak hilang kok. Itu bahkan kuotanya itu bisa pindah kepada ininya, kepada ahli warisnya. Kalau sampai hilang ya itu jangan nanya haram halalnya, jelas haram itu, karena belum dipakai, belum apa-apa, masa hilang kan gitu. Dan itu dari rekening kayaknya gak hilang. Kalau hilang mah ya berdosa itu. Ustaz, kalau untuk yang mereka yang berhaji tidak melewati jalur resmi, yang mungkin ada kejadian di mana mereka sampai meninggal di tengah gurun pasir, ya, itu sebenarnya gimana hukumnya, Ustaz? Nah ini yang problem ini. Jadi begini, kalau yang nggak pakai jalur resmi, maka mereka itu, adanya mereka di komplek haji, itu mereka itu tidak izin ke pemerintah. Ini jadi perdebatan. Bahkan fatwanya di Saudi sendiri mengatakan hajinya tidak sah, atau yang mengatakan yang lain, hajinya itu sah tapi haram. Kayak seperti orang sholat, tapi tempatnya tempat gosok, tempat hasil mencuri. Karena begini, Saudi itu, pemerintah Saudi ketika menyelenggarakan haji, dia membatasi kuotanya sekian, 2 jutaan lah gitu ya. Kemudian semua biaya itu ditanggungkan kepada orang yang haji ketika itu. Maka semua fasilitas, air, tempat tinggal, semuanya itu ditanggungkan kepada yang daftar haji. Nah ada orang haji dia, tapi tidak daftar, tidak menggunakan visa haji. Dia berangkat ke Saudi, biasanya visanya visa biasa, visa umroh, kemudian diam di sana lama gitu ya, kemudian menyusup menjadi orang seperti orang haji. Maka dia menggunakan fasilitas orang haji yang dia tidak ikut bayar.
Kan ada kemahnya Pak ya, ada kemah banyak gitu, ada ini. Ini dia masuk ke sana, airnya menggunakan di situ, dia nggak ikut iuran gitu. Ini yang jadi problem memang. Dan banyak dari kita, banyak sekali dari kita. Jadi kita ini banyak berangkat Ramadan untuk umroh atau visanya visa bebas gitu ya, terjun bebas, kemudian tinggal di sana, diem di sana gitu, diem di luaran Mekah. Nanti ketika Mekah sedang mau haji, nanti masuk ke dalam. Dan itu kong kali kong juga itu dengan polisi-polisi sana katanya. Nah ini problemnya, mereka menggunakan fasilitas orang-orang haji yang iuran, tapi ya ini gitu ya, tidak ikut iuran. Ya makannya sih kadang-kadang ada yang kadang-kadang karena dia pinter ini ya, kadang-kadang juga nyelak punya orang-orang Indonesia itu. Maka ada kejadian katanya, ini saya nggak tahu aslinya ya, kabarnya. Ada kadang-kadang dari jamaah kita kekurangan makanan. Karena saya ngambil orang-orang yang tadi itu, yang tadi masuk haji tapi tidak masuk kuota itu. Jadi mereka ngambil apa namanya gitu ya. Tapi sekarang sudah lebih aman karena sekarang sudah pakai barcode dan lain sebagainya. Lebih bisa diminimalisir. Sebelum-sebelumnya hanya pakai gelang ya. Sebelum-sebelumnya nggak bisa dibedakan. Jadi problemnya itu dia tidak ikut. Kalau di sini kan bisa. Kalau di Arab Saudi itu dia harus izin minta tasrih namanya, surat untuk bisa haji kan. Dia hajinya ke sana tapi tidak ikut iuran haji. Tapi hajinya kata sah, ya mayoritas mengatakan sah, Fatwa Azhar mengatakan sah, tapi dia menggunakan fasilitas yang memang iuran dari orang-orang yang haji gitu. Itu ya. Kalau kita bisanya sebagian mengatakan kalau kita bisa haji tanpa menggunakan fasilitas itu, tidak masuk tendanya, tidak ikut makannya, tidak ikut bisnya, itu masih bisa kita kita katakan halal gitu. Tapi kadang-kadang ikut juga ke tendanya, ikut juga ngambil airnya, padahal itu diambil dari iuran 2 juta orang dari seluruh dunia itu gitu. Yang bahaya lagi kalau sampai makanannya ambil juga, padahal itu iurannya orang yang kloter Indonesia yang itu gitu misalnya, itu jadi problem. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz terkait pahala toh, misal meminjamkan uang ya misalnya. Iya. Misalnya saya meminjamkan uang ke fulan ya selama 1 bulan misalnya. Apakah selama 1 bulan itu kita akan mendapatkan pahala sedekah sebanyak yang dipinjamkan? Terus setelah jatuh tempo misalnya belum menyelesaikan pinjamannya, kita mendapatkan 2 kali dari pinjaman itu seakan-akan sedekah sebesar pinjaman itu. Itu aja Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan penting sekali ya. Ini harus dipahami ini begini. Meminjamkan itu di atasnya pahala sedekah. Lebih baik ketimbang sedekah. Bahkan ada hadis, tapi hadisnya diperdebatkan apakah itu atau tidak. Itu bahkan 18 kali lipat lebih besar ketimbang pahala sedekah. Kenapa? Karena orang kalau kita sedekah itu kita ngasih ke orang yang kadang-kadang dia nggak butuh. Tapi kalau ada orang sudah datang meminjam, artinya dia sangat butuh ya yang ingin dia minjem. Tapi ingat ya, orang ngasih minjem ke orang lain itu potensi gagal bayar itu besar Pak. Makanya pahalanya juga besar. Jadi ini kan kayak investasi lah ya. Ya kalau memang untungnya besar ya resikonya besar, untungnya besar. Jadi kita ngasih hutang itu pahalanya bahkan dikatakan 18 kali lipat lebih besar ketimbang sedekah, lebih besar ya. Kenapa? Resiko untuk tidak dibayar pun juga besar. Dan kemudian dengan ini ya, kalau kita ngasih pahala misalnya ngasih pinjaman misalnya dan dia di hari H harus bayar, jadi tempo tidak bisa bayar, itu kita pilihannya 2 itu dalam Islam. Kita tambahkan tempo waktunya atau kita bebaskan gitu. Dalam Islam begitu. Kalau dibebaskan pahalanya makin banyak lagi tuh. Kalau kita kasih tempo ya besar pahalanya. Kalau misalnya jatuh tempo baru kemudian kita udah karena kamu nggak bisa bayar, nambah tempo yang 1 juta jadi 100, jadi ribet. Jadi Islam tidak boleh mengambil dari pinjam meminjam. Kalau minjam 1 juta ya 1 juta, jatuh tempo nggak bisa bayar, silahkan 2 kemungkinannya. Fanaziratun ila maisarah, kita tunggu sampai dia mampu, atau
kita bebaskan. Karena begini potensinya, itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang sedekah. Ini milih-milih nih, mau sedekahnya, mau besar pahalanya, atau mau kecil pahalanya. Kalau besar pahalanya silakan pinjamkan dengan resiko tadi. Kalau mau yang kecil, ya sudah sedekahkan. Jadi saya pribadi kadang-kadang kalau orangnya ini terpercaya, saya kasih pinjam. Kalau enggak, kadang-kadang kalau dia mintanya ya 1 juta, saya nggak percaya ke orang ini, ya udah saya kasih 50, 100, udah aja nih ya. Karena saya males ruwet-ruwet nagih itu, ruwet nagih itu males. Jadi gitu. Tapi ingat ya, kalau kita mau pahala yang besar, tapi risikonya besar ya, dipinjemin. Kalau mau yang kecil mah, iya kalau bunga iya ya, kalau bunga itu enggak itu enggak. Kalau meminjamkan dengan bunga itu tidak boleh masuk ke riba. Meminjamkan dengan bunga. Ini enggak, kita enggak ngomong bunga, ini apa namanya, meminjamkan dengan sedekah, minjam biasa tanpa bunga ya. Orang rumah itu sudah masuk riba. Ini minjamkan biasa, perbandingannya dengan sedekah. Orang sedekah itu pahalanya itu lebih kecil ketimbang meminjamkan, karena pertimbangannya sedekah itu ya kadang butuh, kadang tidak butuh. Tidak sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya sekian, dapatnya sekian. Kalau minjem itu sudah orang pasti butuh. Kita bantu orang butuh itu jauh lebih besar ketimbang orang tidak butuh. Maka kalau kita kasih pinjem, bahkan dikatakan 18 kali lipat dalam sebuah hadis yang aukamakol ya, itu bahkan lebih besar 18 kali lipat itu. Kalau minjem biasa ya. Tapi ingat, kenapa kok besar? Resikonya besar. Resiko orang nggak bayar, bahkan kalau ditagih lebih galak ketimbang yang punya, itu biasa itu. Itu biasa karena itu resikonya, makanya lebih besar. Kalau kita ya nggak mau ini ya kita milih aja mau sedekah atau mau minjem. Tapi kalau ada bunganya, udah lagi itu masuk ke riba. Itu jadi problem. Jadi istilahnya pahalanya sama dengan dipinjamkan gitu Pak Ustadz ya. 18 kali lipat ya gitu. Iya, lebih besar lah. Ya. Terima kasih meminjamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan beribadah kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, dan menutup ajal kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.